Singkat cerita, Jaka Tingkir diterima sebagai abdi dalam pegawai istana. 2 tahun kemudian, Jaka Tingkir diangkat sebagai tumenggung di kalangan militer kerajaan Demak. Karena dia pandai, cerdas, berilmu dan tahu membawa etika kerajaan, dia mengadakan reorganisasi kalangan militer di kerajaan dan melatih keterampilan prajurit Demak yang menjadikan militer Demak cukup disegani. Sultan sangat senang dan puas kepada hasil kerja Jaka Tingkir, sehingga dia mengangkat anak kepada Jaka Tingkir. Disebabkan Jaka Tingkir adalah pemuda yang ganteng, maka banyak wanita-wanita mengharapkan menjadi kekasihnya. Pada suatu hari, selagi Jaka bertugas di istana, dia melihat seorang wanita cantik tanpa sengaja. Dia adalah Putri Mas Cempa yang tinggal di Kaputren. Tidak seorang pun boleh masuk ke dalam Kaputren tanpa seizin Baginda. Putri pun melihat dia, maka keduanya saling jatuh cinta. Mustahil rasanya kalau Baginda mengambil saya sebagai menantunya, karena saya hanyalah pemuda desa. Tapi melihat matanya, nampaknya dia jatuh hati juga sama seperti saya. Bagaimana cara saya mengutarakan rasa cinta ini kalau saya tidak diperkenankan masuk ke dalam Kaputren? Itu adalah permasalahannya, Jaka, pikir Jaka Tingkir. Dia hampir melupakannya, tetapi pada suatu hari seorang mengantar surat rahasia dari dia, Putri. Dia mengundang datang ke Kaputren. Dia juga menyertakan peta jalan rahasia untuk sampai ke Kaputren, sehingga tidak ada seorang pun mengetahui kehadirannya di Kaputren. Sejak itu, terjadilah beberapa pertemuan rahasia di antara kedua pasangan muda-mudi yang sedang dimabuk asmara. Sejauh ini lancar-lancar saja, karena tidak ada yang tahu pertemuan tersebut. Hanya teman-temannya mencurigai dia sedang dilanda asmara karena sering kedapatan melamun. Pada akhirnya, pengawal kerajaan melihat dari kejauhan Jaka Tingkir bersama Putri Mas Cempa berada di Kaputren, kemudian melaporkan ke Baginda, dan Baginda segera memanggil Jaka menghadapnya. "Mengapa engkau berani melanggar aturan memasuki Kaputren?" tanya Sultan. Belum pernah Jaka melihat Sultan kelihatan semarah hari ini, karena dia memang belum pernah berbuat kesalahan. Napasnya menjadi sesak dan mukanya pucat. Dia tidak pernah berkata bohong. Maka juga saat itu, "Tuanku, saya dengan Putri Mas Cempa sedang merundingkan sesuatu," umpatnya. "Apa itu?" tanya Sultan. "Kami berdua saling jatuh cinta, Tuan." Sontak Sultan menjadi marah. "Beraninya kamu harus tahu dan menyadari, kamu hanyalah pemuda rakyat biasa dari kampung. Kamu hanyalah petugas layanan istana kami. Mulai sekarang, kamu dipecat dan dihukum. Kamu masuk hutan tanpa membawa senjata, dan saya akan perintahkan semua prajurit Demak untuk menangkap kamu hidup atau mati. Saya akan umumkan bahwa kamu telah mencuri pusaka keramat kerajaan, baju Antakusuma. Sekarang pergi, saya tidak mau melihat kamu lagi," kata Sultan marah. Sangat buruk dan bahkan lebih buruk disebabkan mencuri baju Antakusuma. Berarti bukan saja prajurit Demak akan mengejarnya, bahkan semua rakyat Demak akan ikut mengejarnya. "Maafkan saya, Tuan. Saya akan melaksanakan perintah Tuan. Bila saya gagal dan mati, maafkan saya dan Ratu Mas Cempa. Kami berdua saling mencintainya," kata Jaka Tingkir. Kemudian Jaka Tingkir pergi masuk hutan. Sepanjang itu tidak ada seorang prajurit pun yang mengikutinya guna membunuhnya.
Sultan di balik itu merasa sangat tertekan dan penuh penyesalan karena dia sebenarnya membutuhkan dia sebagai prajurit yang baik, organisatoris yang handal, dan seorang pemuda yang ganteng. Jaka adalah pemuda sempurna tanpa cacat yang dapat ditemukan. Bahkan dia adalah sempurna sebagai menantunya. Sultan tidak mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah berdarah biru dari kerajaan Majapahit, musuhnya. Jaka meninggalkan Demak dengan cepat, tanpa tujuan, hanya kesedihan yang mendalam dan frustrasi kehilangan kekasihnya Ratu Mas Cempa. Sewaktu dia beristirahat di bawah pohon di suatu hutan, seorang datang menghampiri. "Hai anak muda, mengapa kamu berada di hutan yang angker ini?" tanya orang tua. "Saya Jaka Tingkir dari desa Tingkir. Saya adalah anak dari Ki Ageng Pengging. Orang tua saya sudah meninggal dunia sewaktu saya masih muda. Kemudian saya diangkat anak oleh Ki Ageng Tingkir. Jadi nama saya adalah Jaka Tingkir." Matanya menjadi basah berkaca-kaca karena menangis. "Oh anakku, ayahmu adalah temanku. Nama saya adalah Ki Ageng Butuh. Jadi apa yang terjadi dengan kamu sehingga kamu berada di hutan ini?" tanya Ki Ageng Butuh. Dan Jaka Tingkir menceritakan apa yang terjadi. "Jadi apa rencana kamu selanjutnya?" "Saya tidak tahu. Mungkin saya akan bunuh diri," kata Jaka Tingkir. "Jangan kau lakukan itu anakku. Itu tidak baik. Saya tahu pikiran kamu sedang kacau karena kamu sedang mendapat kesulitan dan kesedihan yang mendalam. Alangkah baiknya jika kamu datang ke rumahku dan semuanya akan menjadi dingin dan tenang." Jaka Tingkir menyetujuinya atas saran itu dan menginap selama seminggu atau lebih di rumahnya. Ada juga di sana tetangganya Ki Ageng Ngerang yang juga teman ayahnya. Kedua orang itu mengajarkan Jaka ilmu mistik dan ilmu spiritualisme yang membuat Jaka menjadi orang baik, sopan, dan bijaksana.